mahasiswa S2 Global Public Policy Universitas Renata Moskow dengan judul presentasi urgensi pengembangan studi intelijensi bagi Indonesia. Kepada Saudara Lydia Prayita kami persilahkan. Sambil menunggu persoalan teknis, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk presentasi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Duta Besar beserta jajarannya, juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat memperoleh tawaran untuk presentasi di sini, saya tanya kepada Saudara Iksan, sebenarnya apa goal yang ingin dicapai dari perumusan ASEAN ini? Salah satunya adalah memberikan informasi kepada pelajar dan mahasiswa di Indonesia seberapa strategiskah Rusia sebagai negara tujuan studi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing kenapa Rusia menjadi pilihan yang menarik dan isu apa yang bisa dipilih. Saya pribadi kenapa memilih Rusia? Karena sejauh pengamatan saya, ilmu sosial di Indonesia itu cenderung Western and American minded. Jadi kita terlalu banyak merujuk ke pengembangan ilmu sosial di Amerika dan Eropa. Sudah saatnya kita mulai mencari cara pandang baru sebagai alternatif referensi bagi Indonesia. Nah, kalau kemudian kita sudah pilih Rusia, topik apa yang kira-kira bisa kita pilih? Saya kira ada 3 poin kunci. Yang pertama yaitu topik yang unik, topik yang strategis, dan yang ketiga topik yang prospektif. Unik maksudnya tidak banyak dipilih, tapi itu penting. Penting tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk depan. Dan setelah saya pikir-pikir, pilihan saya jatuh pada studi intelijen. Kenapa? Simple. Bayangan saya soal Rusia adalah bayangan saya soal komunisme dan KGB. Jadi kalau mau belajar komunisme, datanglah ke Rusia. Ternyata saya salah. Komunisme sudah tidak lagi eksis di sini. Ketika ingin belajar intelijen, belajarlah salah satunya ke Rusia. Saya kira ini masih benar, karena KGB yang kemudian berevolusi masih tetap salah satu yang terbaik di Rusia. Judul presentasi saya, makasih Mas, tak kenal maka tak sayang, urgensi pengembangan studi intelijen bagi Indonesia. Kita punya persepsi yang negatif terhadap intelijen, oleh karena itu kita tidak mau terlibat lebih jauh persoalan intelijen, karena intelijen identik dengan tangkap-menangkap, culik-menculik, bunuh-membunuh, terus kemudian dulu ada istilah telik sandi, ada mata-mata. Kita anti pada hal-hal yang semacam itu. Tapi benarkah memang intelijen demikian? Presentasi 10 menit ke depan akan mengulas apa itu intelijen, seberapa strategis studi ini ke depan, dan apa manfaatnya bagi Indonesia. Poin pembahasan ada 8, mungkin nanti beberapa saya skip karena waktu yang singkat. Pertama yaitu nilai strategis studi intelijen, yang kedua poin-poin kunci dalam studi intelijen, yang ketiga kerangka studi intelijen, keempat dinamika intelijen di dunia internasional dan Indonesia, kemudian intelijen sebagai bidang studi baru yang terbuka, 7 tantangan dan peluang pengembangan studi intelijen di Indonesia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ini beberapa kata yang muncul ketika ditanya soal intelijen. Intelijen adalah soal analisis, soal terorisme, soal globalisasi, dan lain sebagainya. Ya, saya mulai dengan nilai strategis studi intelijen. Jadi 2 dekade terakhir, banyak tenaga dicurahkan kepada isu ini, baik oleh kalangan politik, kalangan akademisi, riset, dan lain sebagainya. Kenapa? Setidaknya ada 4 faktor yang menjelaskan peningkatan perhatian publik atas isu intelijen. Saya mengutip Wijayanto, Lee, dan Keliat. 3 orang peneliti ini adalah salah satu peneliti yang sangat produktif untuk isu intelijen di Indonesia. 1, alasannya adalah berakhirnya perang dingin. Dulu fungsi intelijen itu fungsi yang melekat dalam kondisi perang untuk mencari informasi kekuatan lawan dan lain sebagainya. Nah, berakhirnya perang dingin ini kemudian menuntut adanya reposisi peran intelijen. Kita harus membincangkan kembali apa fungsi intelijen di masa pasca perang dingin. Yang kedua, reformasi sektor keamanan akibat meluasnya demokrasi, HAM, dan kebebasan warga negara. Meningkatnya isu demokrasi dan HAM menuntut adanya isu akuntabilitas dalam dunia intelijen. Bahwa selama ini intelijen entitas yang tidak tersentuh tidak lagi bisa dipertahankan. Harus jelas
perilaku intelijen itu bagaimana itu dipertanggungjawabkan, terus kemudian bagaimana mereka bertindak, soal budgeting dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira ini menarik. Dulu kendala yang dihadapi intelijen adalah kesulitan mendapatkan informasi. Karena itu kemudian dibutuhkan banyak mata-mata untuk dikirimkan ke berbagai negara, mencuri informasi dan lain sebagainya. Tapi setelah ada revolusi teknologi informasi dan komunikasi, masalahnya justru berbalik. Bukan lagi kelangkaan informasi, tapi keberlimpahan informasi. Dengan semakin banyaknya informasi, problem yang muncul kemudian menjadi baru, yaitu bagaimana memilih dan memilah, bagaimana memprioritaskan informasi yang penting dan tidak, sehingga kemudian informasi itu bermanfaat bagi pengambilan kebijakan. Yang keempat yaitu peristiwa 11 September 2001. Pasca peristiwa ini kemudian terorisme muncul sebagai ancaman baru pada tingkat global. Setidaknya ada dua hal perhatian publik pada dunia intelijen. Sasarannya ada dua hal. Yang satu yaitu efektivitas kerja intelijen setelah pasca perang dingin, setelah ada revolusi teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana intelijen tetap relevan. Karena peran intelijen yang dulu dimainkan yaitu menyediakan informasi, saat ini sudah bisa dilakukan oleh banyak pihak melalui media sosial, melalui media elektronik, sehingga intelijen bukan satu-satunya pemain kunci kembali. Nah, di saat situasinya demikian, bagaimana membuat intelijen tetap efektif? Yang kedua adalah kebutuhan untuk mengawasi intelijen, baik sebagai lembaga, aktor, maupun aktivitas dan produknya. Poin-poin kunci dalam studi intelijen. Kemunculan intelijen negara dapat kita pahami dengan menelusuri sebab-sebab kehadiran negara. Konsep negara muncul pasca perjanjian Westphalia 1648, mengakhiri perang agama selama 30 tahun lebih. Perjanjian Westphalia ini akhirnya memunculkan satu konsep kedaulatan atas negara. Ada tiga hal penting yang kemudian turunan dari perjanjian Westphalia itu. Satu, adanya prinsip tidak campur tangan atau non-interference. Yang kedua, pemisahan antara urusan agama dan politik. Dan yang ketiga, pengakuan adanya kekebalan politik. Nah, yang menarik, walaupun sudah ada kedaulatan negara, namun bukan berarti ada jaminan bahwa antara satu negara dengan negara yang lain tidak berkonflik dan perang. Sejarah mencatat sejak tahun 1648 sampai sekarang, perang antar negara masih tetap terjadi. Yang terbesar adalah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia Kedua. Kenapa itu muncul? Ada konsep yang diinisiasi oleh Richelieu, yaitu raison d'etat. Itu adalah justifikasi bahwa setiap negara absah untuk melakukan apapun dalam mencapai tujuan negara, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Karena sudah diingatkan 5 menit lagi, jadi fungsi keamanan yang tadi saya sebutkan sebagai salah satu fungsi negara, kemudian melahirkan konsep keamanan nasional. Disitulah titik strategis intelijen. Ini cakupan kerja intelijen, saya skip. Oke, kemudian kalau kita melakukan studi intelijen, sebenarnya apa kerangka teori yang bisa kita pakai? Setidaknya ada dua. Yang pertama yaitu kerangka statis. Ini beranjak dari asumsi war creates states and states create war. Dan juga the anarchic nature of world politics. Antara satu negara dengan negara yang lain itu saling berkompetisi karena kelangkaan sumber daya dan lain sebagainya. Sehingga setiap negara selalu memiliki perasaan tidak aman terhadap negara yang lain. Disitulah kemudian muncul isu keamanan nasional. Kita perlu tahu apa yang negara lain lakukan dan kemudian bagaimana kita mengantisipasinya. Yang kedua, kerangka dinamis. Ini diusung oleh kelompok demokratik yang membawa konsekuensi. Satu, pemanahan terhadap keamanan sosial tidak hanya ditujukan untuk melestarikan negara, namun yang paling penting adalah perlindungan terhadap warga. Jadi dulu kita membayangkan keamanan nasional adalah keamanan negara, padahal negara bisa korup. Power tends to corrupt. Ada peralihan dari jaminan keamanan terhadap negara menuju jaminan keamanan terhadap warga negara. Yang kedua, keamanan nasional perlu menyesuaikan diri dengan norma-norma internasional. Maksudnya begini, persengketaan tidak lagi dituntaskan dengan jalan perang, namun sekarang misalkan lebih mengutamakan misalkan kerjasama bilateral, perundingan multilateral dan lain sebagainya. Jadi lebih mengedepankan cara damai. Yang ketiga, kebijakan keamanan nasional tidak sekedar produk dari kerangka statik
dari sistem internasional, tetapi juga merupakan produk dinamik dari politik domestik. Maksudnya begini, bagaimana kita menerjemahkan keamanan nasional itu harus melibatkan partisipasi publik, sehingga kemudian apa yang menjadi ancaman dan bukan menjadi ancaman itu ditentukan oleh multi pihak dan harus bisa diaudit. Keempat, adanya kebutuhan untuk melakukan desekuritisasi. Singkat cerita, kalau dulu keamanan itu terkait hal-hal yang sifatnya militeristik, perang, ancaman fisik, saat ini keamanan maknanya menjadi sangat luas. Ada istilah-istilah yang muncul, misalkan keamanan kesehatan, keamanan pangan, keamanan politik, keamanan ekonomi. Sehingga persoalan keamanan itu tidak hanya didominasi oleh aktor militer, polisi, dan intelijen, tapi juga melibatkan banyak aktor yang lain. Ketika kita bicara soal keamanan lingkungan, maka mungkin akademisi juga akan bergabung, kelompok NGO juga akan bergabung di sana. Setidaknya terdapat dua mazhab dalam memandang keamanan nasional. Satu berfokus pada persoalan militer yang tadi saya sampaikan. Yang kedua keamanan internegara dan keamanan lintas nasional. Ini saya skip. Peralihan konsep keamanan itu kemudian memposisikan intelijen dalam kerangka kebijakan publik. Ini juga saya skip karena waktunya sangat singkat. Dinamika intelijen negara di dunia internasional juga saya skip. Sebenarnya ini cerita soal bagaimana sejarah intelijen, kemudian proses evolusinya, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Rusia. Ini saya skip. Ini contoh dinas intelijen Amerika, mereka punya 17 dinas. Ini sekilas membedah intelijen Rusia sebagai opsi role model. Ya, dinamika intelijen negara di Indonesia. Ini saya kira menarik. Dalam perspektif historis nasional, hampir semua pemimpin Indonesia menggunakan intelijen melebihi peruntukannya. Jadi intelijen bukan dipakai untuk tinggal 1 menit. Saya skip. Mungkin nanti pada saat tanya jawab jika ada yang berminat untuk menindaklanjuti. Saya mau lanjut ke sini. Intelijen sebagai bidang studi baru yang terbuka. Ancaman global yang tadi saya sebutkan itu menuntut pengembangan studi intelijen. Saya cepat, perluasan ruang lingkup dari persoalan keamanan yang sifatnya militeristik menuju keamanan yang kompleks. Yang kedua, adanya perluasan aktor sebagai unit analisis. Analisis dulu adalah negara, jadi negara mengawasi negara, tapi saat ini dari negara ke multi entitas. Yang diawasi sekarang adalah perorangan, kelompok ideologi, kelompok masyarakat, bahkan swasta perusahaan itu menjadi unit analisisnya. Yang ketiga adalah perluasan metodologi dari strategi perang menjadi multidisiplin. Jadi kajian intelijen adalah kajian multidisiplin. Yang keempat, perluasan komunitas studi dari kalangan militer tertutup menjadi multi aktor. Kalau kita bicara intelijen tidak lagi didominasi oleh militer, tapi siapapun. Nah, kemudian intelijen ini selain dapat dibaca sebagai aktor atau institusi, juga dapat dibaca sebagai cara pandang atau berpikir. Sebagai cara pandang atau berpikir, ini bermanfaat satu, mengidentifikasi dan mempelajari dan melakukan asesmen terhadap potensi strategi kekuatan kelemahan organisasi lain, mengembangkan keahlian pengumpulan data. 3, menajamkan kemampuan intelijen dan penginderaan. 4, memanfaatkan keahlian manajemen atau pengetahuan. 5, memperlancar perencanaan, pembuatan keputusan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya maaf, waktu habis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, dibuka sesi pertanyaan ataupun tanggapan. Dipersilakan. Oke, mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi nanti kami berdiskusi lagi. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Sajarwo Anggai, mahasiswa S3, Sistem Analysis Management and Information Processing Department Programming Technology, dengan tema presentasi Digital Transformation and Big Data Analytics. Kepada Saudara Sajarwo Anggai, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini
merupakan presentasi penutup, jadi saya cepat-cepatan saja. Saya sendiri, nama saya Sajarwo Anggai, saya dari St. Petersburg State University. Saya ambil di sini kebetulan jurusan IT S3 karena saya ditugaskan oleh Kemdikbud untuk melanjutkan kuliah S3 di sini. Saya aslinya dari Southeast Asian Minister of Education Organization Regional Open Learning Center yang kantornya ada di Kompleks Universitas Terbuka. Saya langsung lanjut aja. Jadi saat ini Indonesia memang kalau kita lihat itu banyak sekali setiap daerah saat ini sudah terkoneksi dengan internet, terkoneksi dengan berbagai macam media sosial, dengan social network seperti Facebook, LinkedIn, Twitter dan sebagainya, WhatsApp, dan kalau di Rusia mungkin Telegram atau VK. Nah, di sana adalah aplikasi untuk menyimpan seluruh konten digital salah satunya. Nah, penggunaan ini karena di Indonesia sendiri sekitar 80 juta pengguna internet, maka otomatis kita bisa dikatakan sebagai sudah masuk di era digital transformation. Prosesnya sendiri kita sebut dengan digitalisasi ya, dari misalkan dari buku buku biasa kemudian kita digitalkan dengan harga yang mungkin relatif murah dan seterusnya. Percepatan ini kenapa terjadi? Karena gadget atau perangkat komputer itu sangat murah sekarang, beda dengan 10 tahun lalu yang komputer dianggap bawa barang mewah. Selain itu ada hal yang menarik di sini yaitu exponential data growing. Di Indonesia ini saat ini membengkak karena apa? Karena proses dari digital transformation ini. Dan yang paling menarik adalah kehadiran dari generasi Z. Jadi kalau generasi Z ini artinya anak-anak yang lahir di tahun 2000-an ke atas. Sedangkan kalau generasi Y itu adalah orang-orang yang lahir di tahun 80-an ke atas, dan generasi X itu lahir di tahun 60-an atau 50-an. Jadi itu ya, jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu di sini ya termasuk lahir di generasi yang berbeda ya. Sekarang sudah generasi X ya mungkin ya. Lalu generasi saya lahir di 80-an sekian, sehingga saya masuk di transformasi dari yang masih manual ke digital. Jadi saya ini termasuk korban dari transformasi itu. Nah, ada lagi yaitu Z ini, yaitu anak-anak yang baru lahir sudah bisa pegang gadget. Ya. Nah, kalau kita lihat dari bisnis modelnya seperti ini, digital transformation framework, kita bisa lihat hampir semua perusahaan di Indonesia ataupun pemerintahan menggunakan mode-mode seperti ini, mulai dari digital engagement, kemudian pengambilan kebijakan, di bawah itu di digital investment, keterlibatan dari stakeholder, dan tentunya akan dipakai oleh digital government sendiri sebagai key performance indicator KPI ini. Ada term baru yang muncul yaitu Internet of Everything. Jadi internet untuk segalanya. Jadi ini term by Cisco yang mengatakan bahwa internet itu kalau kita tambahkan dengan intelligent network, maka dia akan disebut dengan istilah Internet of Everything, di mana di sana melibatkan antara orang, kita, user atau customer, proses dari penggunaan teknologi, data yang besar, dan juga things. Things ini adalah device, seluruh device yang ada di dunia ini. Kira-kira itu tentang penjelasannya, dan tentu saja network itu adalah komplement, karena tanpa network dia nggak bisa connect satu sama lain. Lalu ada lagi yang muncul yang baru, yaitu selain Internet of Everything, ada lagi namanya IoT, Internet of Things. Ini dia lebih fokus ke device. Seluruh device yang ada di dunia ini rata-rata mempunyai sistem seperti misalkan sensor cahaya, sensor cuaca, di kapal selam, di teknologi militer Rusia,
ataupun di Indonesia sendiri mungkin dia menggunakan untuk deteksi kendaraan dan seterusnya, atau di Amerika mereka gunakan untuk misalkan mendeteksi orang, oh ini orang jahat, oh ini orang baik. Mereka menggunakan sistem-sistem seperti itu. Nah, inilah Internet of Things yang begitu dia connect ke internet, maka disebutlah Internet of Everything. Ini kalau di datanya ada 15 miliar device yang terkoneksi, dan sekitar 40 miliar itu pada tahun 2020. Ini device, sedangkan penduduk dunia ini hanya 7 miliar. Itu jadi karena di dalam satu mobil aja itu bisa sampai 100 sensor. Di dalam mobil smart device ya. Nah, kategorinya bisa smart wearable, misalkan jam yang Android sekarang ini yang lagi tren. Ada smart home, misalkan lampu saya bilang, atau kayak kamera itu saya bilang GoPro turn off, nanti dia mati sendiri. Atau GoPro take a picture, dan seterusnya. Komen dari seseorang itu dia sudah recognize otomatis. Juga smart city yang sedang digencar-gencarkan di Indonesia. Smart environment tentunya seperti misalkan di daerah-daerah yang rawan bencana, dan smart enterprise ini di kalangan IT sendiri. Nah, ini IoT sendiri bisa diterapkan di berbagai bidang, misalkan di manufaktur, energi, dan transportasi ya. Kalau di Rusia kan kita kalau melihat bus, kita bisa lihat, oh busnya masih di sana. Sekarang 5 menit lagi baru di tempat pemberhentian seperti itu. Nah, kalau di Indonesia belum ada, mungkin akan dikembangkan. Ini contohnya lagi tentang kenapa data ini penting, karena contohnya di Brasil ini ratusan ribu device yang terkoneksi, wifi ada 5.000, atlet ada 15.000, 8.000 ruangan, dan ini semua dikoneksikan dengan sharing data itu sekitar 54 juta. Tidak mungkin kita sebagai misalkan di bidang pemerintah atau di bagian analytics itu membaca satu-satu data itu. Maka kita butuhkan sesuatu teknologi yang bisa, yang smart untuk menangani hal-hal itu. Supaya misalkan seperti ada 23 juta attack di network itu yang datang, itu kan mengganggu kestabilan dari prosesnya kompetisi itu. Nah, ini yang mungkin kalau di Indonesia menjalanin kayak gini bisa dihack orang, mati, bingung semua satu negara misalkan, karena attackernya banyak. Jadi ini hacker ya, hubungan dengan security. Kemudian video yang dihasilkan 130 million hour. Jadi tidak mungkin sampai kita meninggal pun tidak akan kita bisa tonton semua ini video. Dan mana video yang di dalam itu yang kira-kira orang ini penjahat, ini yang bagus, ini yang benar, ini yang fake, ini yang benar. Nah, itu susah. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk memparsing kira-kira mana data-data yang penting dan atau mana itu noise. Ini kita lanjut ke big data. Ini big data sendiri hasil dari transformasi ini. Kenapa big data? Karena datanya ini sudah besar sekali, sudah bukan gigabyte lagi, tapi sudah main di terabyte. Mungkin Bapak dan Ibu punya gudang data di hard disk sekitar 1-2 tera, tapi di atas tera ada lagi petabyte. Nah, data di Facebook itu ukurannya adalah petabyte dan exabyte. Tidak mungkin juga dibaca oleh orang. Kalaupun kita meminta, ayo kita sensor Facebook mana-mana yang fraud begitu, atau ini political teks-teks yang masuk ke politik yang tidak benar misalkan, kita nggak bisa karena petabyte ukuran datanya. Komputer kita pun kalau infrastrukturnya rendah tidak akan mampu memparsing data yang ada di Facebook. Itu baru Facebook, belum Google dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, di mana teknologi ini perlu big data ini perlu kita analytics. Jadi kalau big data itu adalah datanya yang besar, tapi bukan kita ininya ke petabyte-nya atau exabyte-nya, tapi di dalam itu ada informasi yang berharga, itu yang kita parsing tadi. Nah, kita menyediakan analytics system untuk memprediksi
behavior dari customer itu atau orang atau user pengguna dari digital sendiri. Jadi kalau saya yang punya WhatsApp, saya bisa tahu yang terhormat Pak Dubes sekarang ada lagi di Arhangel. Saya tahu dari Amerika. Karena apa? Karena di sana Pak Dubes menggunakan misalkan WhatsApp. Maka orang yang bikin WhatsApp itu intelijen Amerika bisa menyadap Pak Dubes lagi duduk di Arhangel, tadi pergi ke tempat gubernurnya dan seterusnya, ataupun menggunakan Google location, dia otomatis kirim ke Google tanpa sepengetahuan kita. Karena apa? Itu bukan software buatan Indonesia. Sedangkan yang pegang aplikasi itu adalah orang diplomatik misalkan. Contoh konkretnya. Nah, jadi pergerakan Pak Dubes. Misalkan mungkin nanti kita bisa diskusi detail lagi ya, karena ya IT begitu panjang lebar dan arsitekturnya. Mungkin 1 menit lagi ya. Ini contohnya bisa digunakan untuk kesehatan, bisa digunakan. Oke, habis ini dibuka pertanyaan dan tanggapan untuk Mas Widya dan Kak Sajarwan sekaligus. Oke, silakan kalau begitu. Sudah selesai ya. Silakan kalau ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin IT agak sedikit sulit, kita ke intelijen dulu yang tidak salah sulit. Ini pertanyaannya sekelas saja dari kepala. Mas Widya mempresentasikan tentang pengembangan studi intelijen kan. Nah, di sini saya melihat bahwa berarti studi intelijen kita tuh lemah. Lemah, ada kelemahan kan. Berarti bukan hanya perlu pengembangan, perlu juga perbaikan. Dalam artinya tidak hanya mengirimkan mereka untuk studi exchange di berbagai negara, tapi juga perbaikan. Perbaikan itu contoh kecil seperti ini. Kemarin saya sempat ngomong dikit tentang intelijen, maaf intelijen. Mas Widya langsung bilang, kamu tahu dari mana intelijen? Kalau intelijen berarti kamu nggak tahu dong. Nah, ini dia. Kita beralih ke open recruitment. Bagaimana cara dia mengoprek? Nah, kalau misalnya saya dari SMA 1 atau SMA 2, saya tahu kakak-kakak saya, atau saya punya kakak, sungguh. Saya tahu bahwa dia intelijen, saya tahu betul. Dan kita tahu bahwa kakak adik aja bisa berantem. Musuh itu datang dari mana aja. Musuh bisa memanfaatkan adik, bisa memanfaatkan teman, bisa memanfaatkan teman sekelas dan lain sebagainya. Dalam artian bahwa untuk menyerang intelijen kita itu cukup mudah. Maksudnya kalau orang yang expert bilang cukup mudah. Bagaimana kita memperbaiki hal kecil ini supaya paralel gitu. Makasih atas pertanyaannya. Singkat saja, mimpi Indonesia menjadi negara maritim bagi saya tidak akan mungkin terlaksana ketika kita tidak membangun universitas-universitas maritim, tidak membangun sekolah-sekolah maritim. Karena bagaimana mungkin kita bisa memahami maritim tanpa kita mempelajarinya. Demikian pun dengan intelijen. Inggris, Amerika punya begitu banyak jurusan intelijen strategik, baik itu di level S2 maupun di level S3. Dengan pembukaan program studi, berarti akan semakin banyak yang concern, semakin banyak yang meneliti, dan hasil dari penelitian itu bisa dijadikan referensi bagi para pengambil kebijakan di balik isu intelijen itu. Saya ada tambahan sedikit mengenai kenapa isu intelijen itu menjadi sangat penting. Ada banyak tantangan global yang berdampak pada keamanan nasional Indonesia ke depan. 1, arus ledakan migrasi, konflik, integrasi, dan inklusi sosial. Yang kedua, ledakan penduduk dunia. Daya dukung bumi ini hanya untuk 4-5 miliar penduduk. Tahun 2017 penduduk dunia sudah mencapai 8 miliar. Oke, kemudian berikutnya adalah peak oil theory. Adanya kelangkaan energi minyak yang itu akan berakibat pada perubahan secara drastik bisnis, dan itu juga akan memicu konflik. Berikutnya lagi ada perebutan, selain kelangkaan energi ada perebutan pangan, air bersih, dan lain sebagainya. Nanti konflik energi akan beralih ke konflik pangan, dan Indonesia menjadi penting membicarakan isu ini. Kenapa? Karena negara-negara paling subur adalah negara-negara ekuatorial, dan disitulah wilayah konflik akan muncul. Berikutnya adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi. 6% kekayaan orang di dunia itu setara dengan 60% penduduk dunia, dan itu akan semakin tinggi. Berikutnya ada konflik transnasional ideologi, seperti kita tahu ada radikalisme dan lain sebagainya. Ideologi sudah borderless. Ada lagi persoalan perdagangan narkoba, ada persaingan ekonomi, soal perdagangan, ada yang meningkatnya kerentanan keamanan informasi digital seperti tadi disampaikan. Nah, bagaimana merespon itu semua? Salah satunya adalah dengan mengembangkan intelijen yang profesional.
dan kita masih jauh tertinggal. Untuk belajar intelijen di Indonesia, satu, datang ke UI, di sana ada S2, yang kedua Universitas Pertahanan, kemudian ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan Sekolah Sandi Negara. Dari semua itu, yang terbuka untuk publik hanya UI. Jadi ini tidak lagi bisa didominasi oleh kalangan militer. Dunia intelijen harus dibuka kepada siapapun, sehingga multi pihak bisa turut terlibat dan berkontribusi dalam pengembangan studi intelijen. Terima kasih. Makasih. Pertanyaan singkat kepada Pak Jarwo, Pak. Aku nonton video Edward Snowden. Dia diwawancarai oleh rakyatnya sendiri, orang Amerika. Satu pertanyaan yang dia bilang itu kita sebagai expert IT belum menemukan jawabannya adalah kalau misalnya Snowden mengatakan bahwa digital transformation and big data analytic ini bisa menjadi ancaman, IT bisa menjadi ancaman buat masyarakat. Terus gimana kita membuat defense, membuat tembok agar kita dapat meminimalisir atau tidak ketemu ancaman? Apakah kita harus isolasi diri dalam tanah atau seperti apa? Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal itu? Terima kasih. Oke ya, jadi kalau yang itu mungkin kita lebih ke pemanfaatan teknologinya. Jadi kalau di IT itu memang skopnya sangat besar ya, ada yang bidang security, ada yang bidang jaringan, ada yang bidang hardware-nya sendiri. Tapi kita karena negara bebas, jadi tidak sembarang memblok situs dan seterusnya atau data-data rahasia. Hanya saja Indonesia lainnya itu berbeda antara government dan bukan government karena campur aduk. Jadi misalkan data di Kemlu itu bisa disadap oleh orang umum, atau data yang di PU atau di Kementerian Pendidikan bisa disadap, ataupun di Lemhanas bisa disadap, karena datanya campur dengan ini, tidak dipisahkan. Seperti misalkan kita masuk di Cina ataupun di Amerika yang menggunakan satu line, ketika kita akses misalkan whitegov.ru, kita langsung dititikin nama sistemnya di sana, langsung ketahuan bahwa ini masuk ke jalur khusus gitu. Nah, kita tidak ada bebas jalan tol siapa yang ini. Jadi mungkin regulasi ini yang perlu diinikan oleh pejabat-pejabat kita di Indonesia untuk meningkatkan peraturan, terutama sih di Infocom. Tapi ya kendalanya adalah di sana juga SDM-nya juga kurang. Jadi rata-rata ya undang-undang ITE saja baru selesai kemarin. Ya. Ya, terima kasih. Intinya kita harus belajar intelijen dan IT untuk ya dapat mendefense diri. Konsep keamanan di Indonesia masih 3 ya, di darat, laut, dan udara. Sedangkan di Amerika itu tambah 2 lagi, ada infosphere dan ada angkasa. Ya. Jadi info itu sudah salah satu menjadi area keamanan. Dan kalau kita tahu, Amerika punya 120 satelit untuk mengawasi dunia, sedangkan Indonesia tidak punya sama sekali. Dan salah satu kelemahan Indonesia adalah intelijen itu berdiri sendiri, harusnya berkoordinasi. Jadi kajian digital itu juga akan terkait dengan intelijen, kajian politik dan lain sebagainya. Udah saatnya Indonesia membuka diri terhadap dunia intelijen, menjadi itu ya, kajian bersama. Terima kasih. Karena intelijen Indonesia itu tidak bisa juga menyadap institusi atau kementerian-kementerian lain seperti itu secara langsung, seperti tadi data yang besar itu secara online. Kalau offline mungkin misalkan 1 minggu lagi saya minta datanya pakai surat dari hakim, dikasih izin baru ke sana. Tapi kan sudah terjadi, misalkan dia membelokkan pesawat ke laut, ataupun dia menzerokan zero day namanya, menzerokan akun-akun bank, itu tidak bisa dilakukan kalau yang seperti itu karena datanya hilang. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua delegasi yang telah menyampaikan presentasinya. Saya alihkan langsung kepada MC. Ya, dengan berakhirnya sesi acara presentasi tadi, maka berakhirlah serangkaian acara kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Tiada gading yang tak retak. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, itu tadi siaran langsung mengenai acara Salam Sehat 2016 di Arah Anggos. Semoga bermanfaat. Saya Winnie Putri beserta seluruh yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel PT TV ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari pelajar untuk pelajar. Video ini dipersembahkan oleh Permira. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang Rusia, bisa search di Google atau buka web kami
di ppi-rusia.org. Di sana ada banyak informasi dan artikel seputar Rusia. Salam Permira, salam Perhimpunan.